Halo semua, selamat malam. Welcome back to our channel di Trending Topic di UK. Jadi malam hari ini kita mau ngebahas topik yang lagi trending di UK, yaitu GCSE. GCSE. Oke. Apa tuh GCSE? GCSE itu singkatan dari General, lihat buku dulu. General Certificate of Secondary Education. Nah, jadi apa sih GCSE itu? Jadi GCSE itu semacam ujian akhir nasional versi bule-bule di Inggris. Ya, kalau di Indonesia namanya UAN. Yeah. GCSE itu untuk anak-anak di year 11 atau tingkat 11 ya. Kelas 11. Iya, kira-kira di umur 16 lah mereka ini ambil tes ini. Di umur 16 ya. 16 tahun, ya. Dan ini nih termasuk key stage 4-nya anak-anak pelajar di Inggris. Dan sekarang kita bakal jelasin gimana sih jenjang sekolah di UK biar kita tahu gimana gambarannya GCSE itu. Jadi kita mulai dari pertama dulu, namanya primary school. Nah, primary school ini untuk anak usia 5 sampai 11 tahun. Nah, di primary school ini terbagi lagi sama dua bagian ya. Pertama ada untuk infant sama namanya junior school. Yeah. Nah, dan di dua stage ini ada dua key stage. Nah, key stage yang pertama itu untuk infant dari umur 5 sampai 7 tahun. Terus ada key stage 2 itu untuk anak umur 7 sampai 11 tahun. Nah, jadi tiap akhir key stage itu mereka bakalan ada ujiannya. Nah, ujiannya itu dinilai langsung sama guru di sekolah mereka masing-masing. Jadi nggak standardized. Jadi untuk primary school ini yang tadi udah kita kasih tahu itu mirip sama jenjang SD di Indonesia. Ya, tingkat SD lah. Tingkat SD. Nah, setelah mereka di key stage 3, mereka masuk ke key stage 4, yaitu tahap persiapan mengikuti GCSE exam. Nah, jadi di key stage 4 ini mereka punya waktu kira-kira 2 tahun ya untuk mempersiapkan menghadapi GCSE ini atau UN-nya Inggris, ya kan? Nah, tapi nggak berbeda dengan di Indonesia, mereka itu bisa pilih sendiri subjeknya, kecuali 3 subjek yang memang wajib, yaitu matematika, bahasa Inggris, sama science. Nah, setelah itu mereka bisa ambil pilihan di subjek pilihan, kira-kira mungkin 4 atau 5 subjek lagi. Contohnya kayak arts, humanities, design and technology, terus ada computing. Jadi benar-benar langsung spesifik yang diambil. Iya. Sekarang balik lagi ke sistem penilaiannya. Berbeda dari sistem penilaian ujian di Indonesia yang biasanya pakai angka 0 sampai 100. Nah, jadi kalau di GCSE exam ini dia penilaiannya 9 sampai 1. Ya, 9 yang paling tinggi. 9 yang paling tinggi, 1 paling rendah. Dan standar kelulusannya itu minimal 4. 4 tuh dianggap lulus lah ya. Lulus gitu. Di subjek itu gitu. Jadi berbeda penilaiannya dengan sistem penilaian yang dulu. Jadi dulu tuh mereka sistemnya ABCD, A-, A+, dan seterusnya. Nah, jadi sekarang pakai angka 9 sampai 1. Nah, jadi kalau kita bandingin sistem penilaian mereka yang sekarang dan dulu, jadi kayak sekarang misalnya 9, 8, 7 itu sama dengan A+, A-nya mereka ya zaman dulu. Nah, kayak gitu. Dan kalau 6 sampai 4 itu mirip sama penilaian B, C-nya mereka zaman dulu. Menyambung yang tadi juga penilaian. Karena penilaian yang dilakukan oleh guru 2 tahun terakhir ini,
secara rata-rata itu ada peningkatan nilai GCSE di murid-murid ini secara rata-rata itu meningkat tuh nilai GCSE-nya. Itu kan hal yang positif juga ya, jadi nggak langsung memvonis anak itu langsung nilainya jelek gitu kan, dalam karena satu ini kan hari untuk aja. karena kan untuk masa depan juga. Dan yang kedua juga GCSE ini bisa diulang tesnya ya, karena mereka ada minimum pasnya. Jadi kalau seandainya mereka nggak tembus nilai minimum, mereka bisa ngulang lagi di bulan berikutnya, November atau next July kayak gitu. Ya, jadi nggak cuman sekali itu aja gitu, karena kan memang mungkin aja kan, bisa aja mendekati ujian tuh anak mungkin lagi nggak fit atau apa, ya kan. Jadi ya masa depan mereka nggak ditentukan oleh exam satu hari, jadi ditentukan oleh ini ya, berdasarkan long period ya, long period assessment dari guru mereka. Itu dia plusnya dari teacher assessment. Oke, sekarang jadi GCSE itu dipakai buat apaan sih? Iya, kenapa sih itu penting gitu kan ya? Ya mirip sih sama nilai ujian nasional kita. Bisa dipakai untuk ngelamar kerjaan, bisa dipakai ngelamar ke universitas. Nah, di sini juga kayak begitu. Tapi khusus untuk mau mendaftar universitas itu di sini di Inggris ada lagi namanya tingkatan A-level atau advanced level. Nah, GCSE ini gunanya adalah untuk bisa para murid ini mendaftar ke advanced level ini atau A-level ini. Nah, kan singkat aja ya mengenal A-level ya. A-level itu adalah sebenarnya mirip GCSE, cuman lebih khusus lagi nih. Biasanya murid-murid tuh cuman kalau GCSE kan ya ini kayak SBMPTN atau kayak UMPTN. Tapi kan UMPTN kan cuma 2 hari. Nah kalau ini A-level ini 2 tahun juga persiapannya sebelum ambil tes itu. Jadi intinya nih untuk daftar universitas sih. Bisa juga dipakai kerja, tapi tujuan utamanya adalah untuk mendaftar universitas. Nah persiapannya ini 2 tahun lagi, cuman lebih khusus, lebih sempit lagi gitu loh. Subjeknya biasanya orang di A-level ini cuma ambil 3 ya atau 4 lah ya, sesuai gitu ya, sesuai dengan jurusan yang dia incar gitu loh di universitas gitu loh. Nah ini nilainya ABCDE juga, kayak masih ABCDE gitu. Nah biasanya kalau untuk universitas contoh lah ya, misalkan kayak universitas yang paling favorit nih, Oxford nih, mereka biasanya mensyaratkan nilai itu harus A bintang. Iya, harus ada 3 A-level itu A semua. Nah satunya tuh ada A bintang. Kalau kita A plus kali ya. Nah A bintang di sini, A bintang 1, 2 A biasa gitu ya. Atau kalau kampus lain misalnya kayak King's College triple A gitu ya, AAA gitu loh. Nah itu tergantung deh biasanya kampus tuh seperti apa. Oke, jadi itu tadi tentang A-level, gimana GSI kepake untuk universitas ya. Iya. Tapi kalau seandainya di Indonesia itu berarti pakai kayak passing grade ya? Iya, kalau di Indonesia kan kita mau masuk universitas negeri ya, itu kan ada yang namanya SBMPTN sekarang, kalau dulu namanya UMPTN gitu kan. Nah kalau itu sebenarnya sih tinggi-tinggian skor aja, tinggi-tinggian hasil tes SBMPTN itu. Jadi kalau di bimbel sih ada yang namanya passing grade ya kalau kita ikut bimbel, tapi kan itu nggak official. Jadi kalau di penerimaannya ya pokoknya siapa yang misalkan daftar kemana nih, UI jurusan apa, akuntansi, ya pokoknya yang nilainya paling tertinggi daftar ke akuntansi itu ya misalkan ya pakai urutan lah yang 100 orang nih, ada 100 kursi, ya pokoknya 100 tertinggi ya itu yang masuk, kayak gitu aja. Kalau SBMPTN atau UMPTN kan seperti itu, kayak gitu. Nah terus kalau untuk international student yang mau S1 di Inggris gimana tuh? Oh iya, kalau pelajar Indonesia itu ijazah SMA itu
nggak bisa langsung melanjutkan S1 di Inggris. Jadi ijazah SMA kita itu nggak diakui setingkat A-level. Jadi kalau pelajar SMA yang mau kuliah S1 di Inggris itu mesti ikut penyesuaian program gitu ya di sini. Nah, ya itu dia. Ijazah SMA Indonesia itu lulusan SMA Indonesia itu nggak bisa langsung melanjutkan S1 di Inggris karena ijazah SMA itu nggak disetarakan dengan A-level di sini. Nah, biasanya sih pelajar Indonesia itu harus mengikuti yang namanya foundational year gitu loh, kayak program persiapan lah ya, 1 tahun. Nah, foundation program gitu. Nah, jadi pelajar Indonesia itu biasanya nggak usah ikut A-level program yang 2 tahun itu persiapannya habis itu tes, cuma ikut foundation program 1 tahun, dan itu biasanya masing-masing kampus yang dituju itu biasanya punya program ini. Jadi mereka cuma ikut itu setahun, lalu bisa masuk ke program S1, ke program bachelor. Itu dia tadi pembahasan tentang GCSE exam. Semoga bisa menambah sedikit tentang pendidikan di UK. Dan kalau kalian ada komen atau tambahan atau koreksi dari video kita kali ini, silakan komen di bawah. Oke, dan jangan lupa support kita terus dengan cara like dan subscribe video ini. Oke deh. Sampai jumpa di trending topik Selanjutnya. selanjutnya. Bye. Bye.